Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Insani Tubagus dengan NIM 241080204142, Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Peradaban Islam. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Spanyol. Islam masuk Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid tahun 705 sampai dengan 715 Masehi. Ia merupakan salah satu seorang khalifah dinasti Umayyah. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam itu telah menguasai Afrika Utara. Spanyol merupakan daerah terdekat dari Afrika Utara dan kerajaan Gotik yang menguasai daerah tersebut saat mengalami kemunduran. Adapun tiga tokoh penting dalam ekspansi ke Spanyol, yaitu Tarikh Ibnu Malik, Tariq Ibnu Ziyad, dan Musa Ibnu Nushar. Islam di Spanyol berlangsung sekitar 800 tahun, dan puncaknya pada saat kepemimpinan Abdurrahman III. Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di Spanyol, yaitu dalam bidang sains, fikih, filsafat, kesenian, dan sastra. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol berdampak pada bangkitnya Renaissance dunia barat pada abad pertengahan. Kerajaan Granada di bawah dinasti Bani Ahmar merupakan penguasa terakhir Islam Spanyol di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar sebelum dikalahkan oleh Kristen pada tahun 1492 Masehi. Pada tahun 710 sampai dengan 755 Masehi, Spanyol di bawah pemerintahan dinasti Umayyah yang berkuasa di Baghdad dan dipimpin oleh seorang yang bergelar Amir atau gubernur. Terjadi 20 kali pergantian gubernur selama 45 tahun karena sering terjadinya perang persaudaraan. Datangnya Abd al-Rahman al-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau sama dengan 755 Masehi menjadi tanda berakhirnya periode pertama. Nah, pada periode kedua, periode ini Spanyol dipimpin oleh seorang amir yang berasal dari keturunan Bani Umayyah, menjadi tanda munculnya dinasti Umayyah yang baru di Spanyol. Pada periode ketiga, di bawah pemerintah seorang pimpinan yang bergelar khalifah setelah kematian Khalifah Al-Muqtadir atau dinasti Abbasiyah, Baghdad. Pada periode ini mulai terjadi dua khalifah pada saat yang bersamaan dari dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Periode di Spanyol ini terdapat 4 khalifah, yaitu Abdurrahman al-Nasir Lidinallah, Hakam, Hisham, dan Muhammad bin Abi Amir. Pada tahun 1009 sampai 1492 Masehi, munculnya Muluk at-Tawaif atau negara-negara kecil di daerah-daerah provinsi yang terbebas dari pemerintahan khalifah di Cordova seperti Seville, Telode, dan sebagainya. Khalifah dinasti Umayyah itu ada Sulaiman, Hisham, terus Sulaiman I, dan Abdurrahman IV, Abdurrahman V, Muhammad III, dan Hisham III. Kemajuan ilmu pengetahuan. Penguasa mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Abdul ar-Rahman al-Dakhil, Abdul ar-Rahman Wasid, dan Abdul ar-Rahman al-Nasir. Penguasa seperti Muhammad ibnu Abd al-Rahman dan al-Hakam II, al-Mutahsir, memelopori kegiatan ilmiah. Penguasa menegaskan toleransi beragama terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Kesatuan budaya Islam di tengah persaingan Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol, tapi para ilmuwan bebas melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Dalam bidang filsafat, atas inisiatif Al-Hakam II, karya-karya ilmiah dan filosof diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia. Dalam bidang kedokteran, dikenal Ahmad bin Ibas adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Abbas ibnu Farnas termasuk dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia adalah orang yang pertama menemukan pembuatan kaca dan batu. Umi Al-Hasan binti Abu Ja'far adalah ahli kedokteran dan kalangan wanita. Ibrahim bin Yahya terkenal dalam ilmu astronomi.
Dalam sejarah dan geografis terdapat Ibnu Jubair dari Valencia, menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sisilia. Ibnu Battuta dari Tangier mencapai Samudra Pasai di Indonesia sampai dengan ke Cina. Ibnu Al-Khatib menyusun riwayat Granada. Lalu Ibnu Al-Khaldun dari Tunis tetap tinggal di Spanyol, adalah perumus filsafat sejarah. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam adalah penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan pertama kali adalah Ziyad ibnu Abd al-Rahman. Hisyam I mendorong para pencari ilmu agar melakukan perjalanan ke Madinah guna mempelajari ajaran-ajaran mazhab Maliki. Kitab Al-Muwatta yang ditulis Imam Malik disalin dan disebarkan ke seluruh wilayah kekuasaan. Dalam bidang seni dan musik, tokoh-tokoh pujangan Khalifah Abdurrahman I antara lain Abi Al-Mutasya, Syekh Abu Musa Hawari, Isa bin Dinar, Yahya bin Yahya, dan Said bin Hasan. Al-Hasan Ibnu Nafi atau Zaryab, setiap kali diselenggarakan pertemuan dan jamuan Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Dalam bidang arsitektur, Islam di Spanyol meninggalkan prestasi dalam bidang seni bangunan kota dan seni bangunan masjid. Kota Cordova dijadikan Al-Dakhil sebagai ibu kota negara. Air bersih dialirkan dari danau pegunungan. Air danau itu dialirkan melalui pipa-pipa ke istana dan ke rumah-rumah penduduk. Juga melalui parit-parit dialirkan ke kolam-kolam dan lahan-lahan pertanian. Di kota Cordova terdapat 491 masjid yang dikenal adalah Masjid Cordova, masjid paling besar dan paling indah pada masanya. Dan adapun Istana Al-Hamran di Granada yang megah dan dikelilingi taman-taman yang indah. Adapun faktor-faktornya kemunduran, yaitu antara yang pertama ada konflik sesama Muslim, konflik Islam dan Kristen, terus tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, letak geografis yang terpencil, dan tidak jelasnya sistem peraliran pemerintah. Nah, adapun mahasiswa Kristen di Universitas Islam. Mahasiswa-mahasiswa Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol seperti Universitas Cordova, Seville, Malaga, dan Granada ini selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan Muslim. Pusat penerjemahannya itu berada di Toledo. Setelah pulang ke negerinya, mereka mendirikan sekolah dan universitas. Di akhir periode pertengahan Eropa, terdiri 18 universitas dan diajarkan ilmu yang mereka peroleh dari universitas-universitas Islam.